Anjing naik bajai, ayo bud. Ayo. Bismillahirrohmanirrohim. Aduh coy, sorry nih, kamera gue mati mulu gitu. Udah 1 bulan gue kagak ngevlog karena tuh udah dari beberapa hari lalu sebenarnya gue udah ngetek, cuma nggak tahu ini kamera makin chaos ini. Nah sekarang ini gue lagi istilahnya bereksperimen, anjay, bukan bereksperimen juga sih, karena ya ini emang standarannya gitu. Jadi tuh gue selama ini kalau ngevlog pakai waterproof case kan, jadi kemungkinan kayaknya ada panas yang tidak, buset dah, bahasa gue baku bener. Jadi kayaknya karena panas gak ada yang keluar, jadi doi error gitu. Kan. Nah kalau ini sekarang gue kagak pakai yang waterproof gitu. Jadi semoga aja ini karena panasnya kena angin, panasnya juga keluar. Aduh belakang gue ninja. Aduh. Rekam, masih rekam. Alhamdulillah. Oke nih, sorry ya kalau nanti tiba-tiba kamera mati. Jadi kayak gue pengen nunjukin ini sebenarnya kamera gue rusak apa karena gue salah yang menggunakannya gitu. Sorry ngomong gue cepet banget karena takutnya mati gitu. Jadi kayak harus buru-buru tersampaikan semua gitu. Amanat ini, amanat anjay, amanat dari siapa? Anjir. Aduh. Ini kayaknya ninja sebelah gue deh. Gue nggak mau nengok. Kita jual mahal bos. Ah bener. Warna hitamnya kayak ZX25R anju. Wah, ini kayaknya bener nih karena panas yang keluar nih. Coba kita pegang, panas guys. Wah, anget dikit sob. Wah fix nih. Udah rajin ngevlog lagi udah. Alhamdulillah. Terus juga kenapa gue lebih takut pakai ini case? Pertama, ini GoPro-nya itu kayak nggak ada pelindungnya coy. Itu pertama. Kalau kedua, ini karena waterproof case itu kan istilahnya lumayan lah ngeberi berat gitu, sedikit beban. Kalau ini kan kayak istilahnya border doang, kayak garis tepinya doang. Jadi ya relatif lebih ringan. Terus juga kan kalau pakai yang waterproof dia wajib pakai layar. Kalau nggak dia nggak fit, nggak gigit lah. Dan emang wajib gitu loh pakai layar. Nah jadi dari beratnya aja udah beda banget. Jadi ini aduh gimana ya, jadi dari beratnya aja udah beda banget. Jadi gue nggak berasa bawa kamera gitu, walaupun ini posisinya di kuping gue. Bisa lo lihat dari beberapa video gue sebelumnya, yang pertama kali gue angle kayak gini itu ya di situ gue dari omongan gue membicarakan betapa risihnya ini kamera angle baru kan. Nah kalau sekarang nih jadi nggak begitu berasa dan kamera juga nggak kelihatan sama sekali gitu kan. Kalau gue kan tadi kan di sini nih, nah ini masih rada ngintip di bagian apa di penglihatan gue lah, dia rada ngelewatin visor sedikit, visor kaca udah serah. Nah gitulah. Terus juga kayaknya yang bikin panas, pertama panasnya tuh nggak keluar sama ya karena baterainya adalah dikeluarkan untuk mungkin memproses layar gitu kan. Jadi ini gue lagi coba aja gitu kan. Alhamdulillah ya Allah, seneng banget anjay. Gila, gue tuh sebenarnya pengen aktif lagi gitu. Nah jadi buat lo yang terutama yang motornya R25, apalagi R25 V2 ini, oh ya BTW sorry nih kalau gue jalan daerah-daerah sini doang ya, karena emang ya niatnya ngetes gitu. Gue nggak niat vlog, niat sih sebenarnya niat vlog, cuma ngetes dulu gitu. Oke, paham kan? Nah, udah paham. Nah untuk kalian yang motornya tuh R25 V1 atau V2, kayak bolehlah sharing gitu. Apa, gue sih sekarang lagi pengen aktif di TikTok karena banyak banget anak motor dan mereka tanya jawabnya kayak aktif banget gitu, dan ngeresponnya juga enak ya kan, pakai omongan tanpa kata-kata. Terus juga video apa maksudnya kayak bisa lah ngarahin motornya tuh
gimana nih kalau dipakein ini jadi gimana gitu kan, enak gitu jawabnya kan. Kalau komentar YouTube kan ya udah lo cuman mendeskripsikan aja gitu dengan kata-kata. Alhamdulillah masih ngerekam lo, gue gak nyangka lo, buset. Ya udah, intinya gue seneng banget malam ini ya udah. Nah, jadi buat kalian yang mau tanya jawab atau tanya-tanya gitu, boleh lihat TikTok gua. TikTok gua tuh username-nya sama kayak di Instagram gua, yang biasa gue jadiin watermark, yang tulisannya warna biru. Itu TikTok gue juga itu kok namanya gitu. Jadi ya buat yang mau nanya-nanya atau gimana, atau mungkin kalau kalian motor lain juga nggak apa-apa sih gitu. Gue juga lumayan lah ngerti-ngerti soal part motor juga ya, lagi pula juga ya bahkan mungkin ilmu gue lebih cetek dibanding lu yang lagi nonton ya kan gue kagak tahu gitu. Jadi tuh ini tumben banget ini gue ngevlog malam banget gitu, udah ngevlog sendiri, udah malam sendiri lagi. Dan gue juga nggak tahu ini angle pas apa enggak, karena kan ya layarnya ini nggak ada sob. Lampu merah nih, ada yang robos bener-bener nih platnya, buset kagak gue sensor. Tuh oi, stop dong bang, aduh buset, bener-bener gue nggak ngerti lagi. Anjing masih ngerekam lo, anjay banget dah. Oh iya, kemarin tuh gue... Tunggu. Sebelum video ini berlanjut, ini benar-benar pure dari opini gue tanpa niat menjelekan atau menjatuhkan. Oke? Ini benar opini gue, jangan dicampur adukan oleh pendapat orang lain. Oke? Enjoy. Sempat ngebahas ZX25R di video gua yang kameranya error itu. Gua udah ngomongin panjang lebar, tetap aja sob hancur itu video. Masya Allah, gua udah ngomong panjang lebar, kerekam cuma 7 menit. Anjay lah, gua ngomong 1 jam. Nggak 1 jam sih, ya paling setengah jam lah. Cuma karena bete jadi gue belum balik. Jadi kamera udah kayak terima kasih gitu. Udahlah gue keliling dulu gitu. Jadi gue keluar rumah sejam gitu. Maksud gue itu, gue udah ngomongin tanggapan gue terhadap ZX25R gitu. Jadi gue di situ menjelaskan kenapa gue masih menahan R25 ini dibanding gue harus mengganti ZX25R. Begitu sob kira-kira. Dan gue di video itu tidak menjelekkan, cuma sebagai opini gue gitu. Apa gue bahas sedikit ya di sini ya? Gue bahas sedikit dah, tapi gue nggak mau jadiin judul karena emang lebih ke ngetes kamera. Nah, jadi alasan gue itu kenapa gue mempertahankan R25, karena ya jelas kalian tahu lah Yamaha relatif lebih murah. Itu menurut gue, ya bukan menurut gue sih, tapi emang fakta gitu. Tapi emang kualitinya itu emang kalau katanya kalau spare part emang katanya bagusan Kawasaki. Kalau untuk yang part indennya ya, part originalnya gitu. Nah terus kalau R25 itu apa ya, terus juga gue udah terlanjur sayang gitu, dan gue emang suka banget sama Yamaha. Itulah alasan gue gitu. Aduh, kan gue jadi pengen ngomong apa lupa tuh, baru gitu. Apalagi ya, dan gua juga kayak emang sih gue tertarik, jujur gue tertarik sama kalipernya, tertarik sama quick shifternya gitu. Walaupun tertarik, tapi kayak kekurangan R25 ini tidak menggiring gue untuk menjualnya gitu. Kayak kalau gue sih mandangnya ya, walaupun ada kelebihan HP A, HP B, ya kelebihan dan kekurangan, kalau orang emang udah suka sama merek tersebut, tidak menjadikannya dorongan untuk mengganti. Anjay ya, tapi emang begitu coy. Kalau gue sih mandangnya gitu ya. Walaupun emang dari harga pun beda, tapi jujur gue emang suka banget sama R25 ini. Karena apa ya, karena dia lebih murah, servis gue bisa sendiri. Bukan berarti gue mekaniknya sendiri, maksudnya pakai biaya, pakai duit gue oke gitu.
Nah gitulah. Terus juga ZX25R gua kurang tahu dealer-dealernya di mana. Kalau Yamaha, jujur gue emang dari dulu motornya Yamaha, jadi dealer-dealer resminya bengkelnya kenal gua gitu. Jadi kayak enak aja. Kayak gua sendiri servis pun, ngantri pun gua nggak bosen gitu, karena ngobrol sama mekaniknya gitu. Jadi gitu sob. Begitu pendapat gue sob sebagai owner R25. Ya itu opini gua. Bebas membantah gitu, bebas membantah ya, terserah lah, orang ini opini gua kok. Tapi jujur gue emang tertarik sama ZX25R. Tapi bapak gua yang tertarik banget. Bapak gua pengen meminang ZX25R. Gue bilang ya udah, kalau emang mau ya ambil aja, tapi boleh lah anaknya make sesekali gitu, kata bapak gue. Iya ya udah gitu ya, tapi nggak tahu sih bakal beli apa kagak gitu. Bapak gue mah biasa gitu, kalau lagi kepengen kumpulin duit, begitu udah kumpulin duit kagak kepengen gitu, kagak jelas emang begitu. Jadi ya ZX25R overall menurut gua oke. Cuma alasan gua nggak membeli karena bukan Yamaha, udah gitu aja. Karena emang nggak tahu gitu, gue istilahnya kayak terhipnotis oleh Yamaha gitu. Kekurangannya tidak menggantikanku anjay, tidak menggantikannya. Begitu sob. Sorry ya kalau gua ngomongnya rada kaku gitu, rada bukan kayak orang ngevlog lah, kayak orang curhat gitu ya, maklum. Gue udah kagak pernah ngevlog sob, anjay. Sap gue kayak sayur. Oke, jadi gue rada lewat jauh sedikit. Masih ngerekam tuh. Sumpah, selama ini berarti channel gue nggak sejelek itu coy. Yang kamera disambung sama kamera tuh kan, ngomong nggak jelas. Yang video disambung aja. Ya Allah, ternyata gitu. Ternyata bisa coy. Kalau kayak gini pantesan motovlogger kok pada pakai yang ini gitu, pada pakai yang tidak waterproof. Apa mungkin karena simple mencolokkan mic? Tapi BTW gue masih pakai mic yang nyolok di HP, habis itu gue edit loh. Karena emang gue kagak ada eksternalnya gitu, kayak kabelnya gitu nggak ada, dan males beli juga. Gue lagi nggak ada duit sob, buset dah. Nah ini kalau lo BTW yang ngeliat kok speedometer gue segini-gini aja, iya karena gue lihat pengaturan. Aduh kelihatan gak ya angle-nya aja, gue kagak tahu ini arahnya gimana. Udah pokoknya deketin aja dah. Tuh settingannya MPH mil per house. House anjir, hour anjir. Ya settingannya itu karena ya kalau misalkan gue lagi ngevlog ya, siapa tahu kan bapak gue lagi buka YouTube, kebetulan motor gue masuk home dia, ya kan, biar nggak kelihatan ngebut-ngebut amat gitu kan. Jadi kalau settingannya mil itu, kalau ngebutnya misalkan settingannya mil ini, kalau di speedometernya cepet itu kecepatan kilometernya 160 sob gitu kan, lumayan untuk memangkas ya kan. Masih ngerekam loh anjay. Sumpah gue girang girang gitu ya. Ya Allah, ekspresi gue kagak ke-shoot sih. Ini gue ya Allah, tidak menyangka gitu. Oh iya sorry nih kalau emang video gue sini-sini aja gitu. Oke, jangan lupa lo follow TikTok. Kaget gue, motornya gelap gitu, lampunya kagak nyala. Oke nih, sebagai penutupan karena sebentar lagi rumah gue udah mau nyampe gitu. Jangan lupa gitu buat follow Instagram gue, TikTok gue bisa lah untuk bertanya-tanya gitu. Karena enak aja gitu kayak jawab di sana gitu. Untuk sharing-sharing atau mungkin bakal untuk bertanya-tanya di komentar, atau mungkin ada yang belum bisa gue jawab atau gue nggak tahu jawabannya. Ya nanti bisa aja lah kalian nanya apa, mungkin nanti ada yang nyaut gitu kayak ya ini sharing lah, kayak ya pokoknya gitu deh, sharing is caring gitu. Nih bisa gak sih? Oh bisa sob, gue kira nih keretanya nutupin gitu. Masih ngerekam? Oh masih ngerekam. Angle-nya pas gak sih nih anjing dah. Wow lo mulut gue toksik banget, astagfirullahaladzim. Tidak boleh begitu Marco. Oke cuy, segitu aja video vlog dari gue kali ini, karena gue malam ini ngetes kamera. Sorry kalau emang mulut gue ini
kagak bener nih dalam menyampaikan sesuatu, anjay. Atau ngomong gue kecepatan. Gue ngerasa sih ngomong gue kecepatan ini, karena biasa pas kamera mati kan gue nyeletos. Ya Allah, keseringan buka TikTok gue anjing semenjak kagak ngevlog, ya Allah. Ya sob, segitu aja videonya ya, oke. See you on next video. Oh iya, lupa. Buat yang request buat apa namanya tuh, review motor. Aduh, gue berhenti sini dulu dah. Aduh, sorry bang, maaf bang, nggak niat. Oke, buat lo semua yang request review motor nanti ya di next video, karena gue belum sempet karena motor gue masih kotor banget. Cepet. Oke, mampir dulu di pecel ayam Cepet. Anjay, Bukit Duri ya. Janji pedas. Buset. Cabenya nih bro, kalau kuat bro. Harga gimana harga? Harga standar 18 ribuan. Siap. Ya Cepet pulang dulu. Masih rekam gak sih? Ih anjay masih. Yaudah bro, segitu aja videonya, oke. See you on next video guys.